Israel duduk di Dewan Perdamaian, tapi serangan masih jatuh di Gaza. Gaza mau dibangun ulang, tapi rakyat Palestina justru nggak duduk di meja keputusan. Lalu, apa sebenarnya Board of Peace? Dan siapa yang diuntungkan dari proyek New Gaza? Board of Peace atau BOP adalah inisiatif internasional untuk dibentuk pasca eskalasi konflik Gaza yang diprakarsai Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya. Tujuannya di atas kertas terdengar mulia: mengelola transisi stabilitas pasca perang, mengordinasikan penyaluran bantuan, mengawasi dan mempersiapkan rekonstruksi Gaza, dan mencegah konflik berulang. Namun BOP bukan lembaga PBB. Ia tidak memiliki mandat hukum internasional. Nama Board of Peace pertama kali muncul dalam pembahasan Dewan Keamanan PBB pada akhir 2025 terkait wacana Dewan Perdamaian Gaza dan Pasukan Stabilisasi Internasional. BOP diluncurkan pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, dengan Donald Trump sebagai chairman dan mengundang negara-negara dunia untuk bergabung. Aktor utamanya Amerika Serikat sebagai arsitek utama dan pengendali arah, Israel sebagai aktor keamanan lapangan, dan negara mitra seperti Indonesia, Turki, Qatar hanya berperan diplomatik. BOP tidak membahas gencatan senjata, bukan badan militer, tidak bisa menghentikan perang, dan hanya forum politik dan pembangunan. BOP bekerja dengan asumsi perang akan selesai dulu, baru Gaza diatur. Artinya, BOP tidak mencegah serangan. BOP hanya bicara apa yang terjadi setelah Gaza hancur. Disinilah kritik pertama muncul. Kalau BOP adalah Dewan Perdamaian, kenapa Israel masih menyerang Gaza? Meski wacana gencatan senjata berjalan sejak Oktober 2025, serangan Israel ke Gaza masih terus terjadi. Wilayah padat penduduk seperti Gaza City dan Khan Yunis kembali diserang. Apartemen warga, tenda pengungsian, dan fasilitas umum ikut menjadi sasaran. Puluhan warga sipil tewas, termasuk anak-anak. Inilah paradoksnya, Israel ikut dalam Board of Peace, tapi tetap melakukan operasi militer di Gaza. Pemerintahan Benyamin Netanyahu memandang BOP sebagai alat legitimasi internasional, bukan pembatasan militer. Kenapa bisa? Israel masuk BOP dengan syarat keamanan tetap di tangan Israel, Hamas harus dieliminasi, dan Gaza tidak boleh kembali seperti sebelum konflik. Karena BOP tidak mengikat secara hukum, Israel bebas duduk di forum perdamaian sambil tetap melakukan operasi militer. Bagi Israel, perang dan rekonstruksi adalah dua jalur berbeda. Inilah sebabnya Gaza dihancurkan hari ini, Gaza direncanakan lagi besok, tanpa kontradiksi di mata mereka. BOP sama dengan urusan masa depan, serangan militer sama dengan urusan keamanan sekarang. Board of Peace bukan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, tidak punya pasukan, tidak punya mandat militer, dan secara hukum internasional, saat Israel menyerang Gaza, mereka tidak melanggar aturan BOP. Tidak ada aturan di BOP yang melarang Israel menyerang Gaza. Bayangin, rumah dihancurin, pelakunya ikut rapat renovasi sambil bilang, tenang, nanti kita bangun lebih bagus. Lalu muncul satu istilah baru, New Gaza. Setelah puluhan bulan konflik, muncul rencana global rekonstruksi Gaza. Bukan sekedar membangun rumah, tapi merancang ulang Gaza secara total. Donald Trump dan Jared Kushner mengusulkan master plan New Gaza. New Gaza adalah konsep rekonstruksi besar-besaran, kota baru, infrastruktur modern, zona ekonomi pelabuhan, dan kawasan pesisir. New Gaza bukan sekedar bangun ulang rumah yang hancur. Ini adalah konsep rekonstruksi total Gaza. Kota pesisir modern, zona ekonomi baru, Mediterania Timur. Pendanaan datang dari negara donor, lembaga internasional, dan investasi global. Aktor yang terlibat, Amerika Serikat dan Sekutu Barat sebagai arah politik, Bank Dunia dan IMF Link Institution sebagai skema pendanaan, UAE dan Qatar sebagai investasi infrastruktur, konsultasi global, developer internasional, desain kota. Rencana yang bocor menyebut pelabuhan modern, kawasan bisnis, perumahan terpusat, dan sistem keamanan terintegrasi. Kritik langsung muncul karena rencana ini dinilai terlalu idealis, berorientasi investasi, dan minim suara warga Gaza.
Sebagai tandingan, muncul pendekatan yang dipimpin Palestina sendiri. Komite teknokrat beranggotakan 15 orang, dipimpin insinyur Palestina Ali Shad, yang berfokus pada kebutuhan paling dasar seperti air, sanitasi, infrastruktur, dan pembersihan puing. New Gaza dirancang lebih dulu oleh aktor internasional, bukan rakyat Gaza. Gaza diposisikan sebagai wilayah proyek, bukan tanah berdaulat. Kalau Gaza dibangun, tapi bukan oleh Palestina, itu rekonstruksi atau kolonialisme versi baru. Yang paling mengejutkan bukan siapa yang masuk BOP, tapi siapa yang tidak duduk di meja. Dalam struktur Board of Peace, Palestina tidak duduk di Dewan Utama Pengambilan Keputusan. Peran yang diberikan hanya hadir di level teknokrat administratif. Komite Teknokrat Palestina mengurus air, listrik, kesehatan, dan operasional sipil sehari-hari. Mereka tidak pegang keamanan, investasi besar, dan arah politik Gaza. Artinya, Palestina mengelola tapi tidak memutuskan. Keputusan strategisnya tetap di tangan Board of Peace, aktor Barat, dan Israel sebagai faktor keamanan. Bagi banyak warga Palestina, ini bukan kemerdekaan, tapi manajemen penjajahan versi baru. Bagi banyak analis, struktur ini menyerupai trasship modern. Aktor luar menentukan arah, Palestina hanya menjalankan operasional. Hamas dan negara pendukung Gaza seperti Iran melihat BOP dan New Gaza dengan curiga karena Hamas menolak total konsep New Gaza. Menurut mereka, Gaza tidak bisa dibangun di bawah bayang-bayang Israel. Rekonstruksi tanpa kedaulatan sama dengan ilusi. Iran juga menolak keras, menyebut BOP sebagai proyek barat dan menilai cara ini mengamankan kepentingan Israel pasca perang. Negara-negara dan aktor yang kritis seperti Iran, kelompok perlawanan regional, dan sebagian elemen masyarakat sipil Arab bernarasi sama. Gaza harus dibangun oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh arsitek perang. Proyek ini berpotensi melemahkan perlawanan, menghapus isu pendudukan, memisahkan pembangunan dari kemerdekaan. Bagi mereka, pembangunan tanpa kedaulatan bukan solusi. Realistisnya, Gaza hancur parah. Palestina nggak punya dana, alat, dan kebebasan penuh. Kalau ada badan internasional, infrastruktur seperti air, listrik, dan rumah sakit bisa dibangun ulang. Pengungsi bisa punya tempat tinggal layak. Dari sisi kemanusiaan, ini kelihatan positif. Kalau Gaza berada di bawah pengawasan internasional, Israel punya alasan lebih kecil buat melakukan serangan ke Gaza. Dunia internasional bisa pasang mata, tapi ini bukan jaminan, cuma kemungkinan. Gerbang legal, dana donor, NGO, dan teknologi pembangunan, tanpa itu Gaza sering kehalang blokade. Ini poin paling keras penolakannya. Kalau Gaza dibangun, tapi kontrolnya bukan di tangan rakyat Palestina, itu bukan kemerdekaan. Itu penjajahan versi rapi dan diplomatis. Makanya, banyak yang menyebut, ini bukan rekonstruksi, tapi rebranding pendudukan. Bahaya besarnya, fokus dunia pindah dari pendudukan Israel, jadi ngomongin pembangunan dan stabilitas. Padahal, akar masalah Gaza bukan gedung rusak, tapi penjajahan dan blokade. Dalam skema BOP, Hamas dianggap gangguan stabilitas, bisa ditekan, dilemahkan, atau dieliminasi pelan-pelan. Ini bikin pendukung Gaza curiga, Iran, Hizbullah, dan lain-lain waspada. Kalau dunia fokus, ayo bangun Gaza baru, tanpa Israel harus bertanggung jawab, Israel lepas dari dosa perang, seolah kehancuran itu bencana alam. Inilah alasannya kenapa Iran dan blok pro-Gaza cenderung menolak. Secara garis besar, mereka anti solusi yang menghapuskan perlawanan, anti proyek internasional yang netral di atas kertas, tapi menguntungkan Israel secara strategis. Iran melihat ini sebagai soft power war, bukan bantuan murni. Board of Peace bisa jadi harapan, tapi juga bisa jadi jebakan. New Gaza bisa jadi rumah baru, atau justru penjara baru. Pertanyaannya, Gaza dibangun untuk rakyatnya atau kepentingan global? Menurut kalian, Board of Peace ini solusi damai atau manajemen pasca perang yang timpang? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Kita diskusi, bukan saling serang. Karena soal Gaza, diam juga bentuk keberpihakan.